الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim karim syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibal kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Fikih Al-Madzhab Arba'ah, Fikih 4 Mazhab, yang alhamdulillah kita telah sampai di halaman 101, atau di situ halaman berapa? Satrul Aurat, Pak. Waktu sudah lewat itu. Sudah. Terus aurat. Terus. aurat. Iya. 314. Ya. Kita bahas di Satrul Aurat di 314. Ya. Tapi seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang telah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang pada hari ini jika Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rahmat dan firdaus, amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemuliaan pada kita semua dan mereka. Ala diniyah mu'minatan salihah wa ala hamdulillah bi mustafa rasul. Al-Fatihah. Lalu Fatihah kedua kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa biquratin salihah wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekolah. Baik, Bapak-bapak, kita lanjutkan, Bapak Ibu kita lanjutkan ya tentang mabhat satrul awrati fi shalah. Mabhat satrul awrati fi shalah.
Pembahasan yang mendiskusikan terkait dengan menutup satara aurat, ya, menutup aurat di dalam sholat. Nah, ini ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah fenomena di dalam kitab ini terkait dengan bagaimana laki-laki menutup aurat. Lalu ada fenomena bagaimana hamba sahaya, ya, itu menutup aurat, dan bagaimana wanita merdeka menutup aurat. Jadi di sini masih ada pembahasan budak wanita, budak wanita dan juga wanita merdeka. Ya. Tapi kembali lagi, yang perlu dipahami bahwa walaupun ada pembahasan terkait dengan budak dan perbudakan di dalam hukum Islam di kitab-kitab yang terdahulu atau kitab-kitab yang awal, gitu ya. Artinya awal itu dari abad yang pertengahan atau awal dari abad pertengahan, bukan berarti Islam itu menjunjung tinggi dan menyetujui konsep perbudakan. Pada hakikatnya ketika Islam itu muncul dan hadir dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah pertama yang dihapus itu adalah konsep perbudakan. Sama juga konsep perbudakan atau pemahaman perbudakan di Indonesia. Ya, Indonesia itu, ya, sejak Islam hadir di Indonesia ini ditulis dalam sebuah kitab, ya, karangan Syekh Abdul Rauf Asingkili yang berjudul Mir'atut Tulab. Ya, buku aslinya ada di British Library, perpustakaan Inggris. Itu menjelaskan bahwa ketika Syekh Abdul Rauf Asingkili menulis tentang pemahaman hukum perbudakan, bahwa pada saat itu di Nusantara, di Indonesia atau di Aceh pada saat itu tidak ada masyarakat pribumi yang menjadi budak atau memiliki budak, tetapi budak itu dibawa oleh orang asing, dalam hal ini VOC. Tetapi hukum pembahasan terkait dengan bagaimana jika seorang budak itu membunuh atas dasar perintah majikannya pun dibahas dalam Mir'atut Tulab. Baik, yang perlu dipahami bahwa nanti di dalam kitab ini kita akan membahas bagaimana satrul aurat bagi al-amah atau budak wanita, dan di sini ada tiga, ya, ada tiga objek di sini, ada laki-laki, wanita yang merdeka, dan budak wanita, ya. Yang perlu kita garis bawahi bukan berarti perbudakan ini disetujui, bahkan dalam awal Islam itu perbudakan juga dihapuskan dengan cara berbagai macam cara, yaitu dengan memerdekakan orang yang memiliki status budak. Baik, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu tsani min syurutis shalah. Syarat yang kedua Bapak Ibu dari syaratnya salat yaitu satrul aurat. Ya, satrul aurat. Ini sebuah pemahaman yang sebenarnya kita sering dan kita tahu pada hakikatnya. Dulu juga pernah ada yang menanyakan Pak Haji, jadi kalau kita satrul aurat, ini sebagai diskusi saja, mukadimah pembukaan. Kalau kita satrul aurat, ya, kita sholat satrul aurat, oke. Laki-laki itu dalam mazhab Imam Syafi'i mana batasan satrul aurat? Ya, antara pusar dengan dengkul, ya bahasanya gitu ya. Antara pusar dengan dengkul. Oke, kalau gitu saya sholat dengan menggunakan celana pendek saja menutupi pusar dan menutupi dengkul, apakah itu sah sholatnya? Ya, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ini sebuah diskusi yang bukan berarti ingin menafikan, tetapi orang ini sebenarnya ingin menyimpulkan, menyederhanakan hal yang sederhana sehingga ada nilai kepatutan dan kelayakan yang perlu dinilai dalam aspek ini. Satrul aurat. Jadi bagaimana kita menutup aurat? Ya. Fala tasihus shalah. Ya. Maka orang yang sholat tidak akan sah man
maksuful aurah allati amara syar'a bisatriha fi shalah. Jika ada kondisi ya bagian-bagian yang ditutupi aurat itu terbuka dan menutup aurat merupakan sebuah ketetapan daripada hukum untuk menutupnya, maka itu sholatnya menjadi bermasalah ya, sholat kita menjadi bermasalah ya. Kenapa? Karena ada syarat ketentuan yang berlaku dan itu dilanggar ya. Dan itu dilanggar. Illa, kecuali, tetapi ada pengecualian. Idza kana ajizan ala satiri yasturu lahu auratahu. Kecuali dia memiliki sebuah kesulitan ya, dalam menutup aurat ya, dan itu diperbolehkan. Tetapi ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Bukan berarti orang yang tidak bisa menutup aurat itu diperbolehkan semaunya saja ya. Nah, contohnya misalnya gini Pak Haji, simpel. Bagaimana jika ada orang nih yang memiliki keterbelakangan mental, dia auratnya terbuka, tetapi dia sholat ya. Orang yang memiliki keterbelakangan mental, auratnya terbuka, tapi dia sholat. Nah, menjadi pertanyaan, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, kalau secara hukum ya, secara hukum jangan dilihat dari auratnya, jangan dilihat dari sholatnya, karena dia memiliki faktor gangguan kejiwaan. Nah, faktor gangguan kejiwaan itulah yang telah membatalkan sholat. Jadi unsur atau elemen yang terpenting, yang utama adalah karena gangguan jiwa, dan itu kewajiban sholat telah gugur kepada orang yang memiliki penyakit itu, maka kita tidak perlu mempertanyakan kalau ada orang yang memiliki gangguan jiwa, auratnya terbuka, sholatnya sah atau tidak ya. Karena pada hakikatnya nggak usah dibahas sholatnya atau sah atau tidak, karena sholatnya sudah pasti tidak diwajibkan. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki jiwanya sehat? Nah, itu orang yang memiliki jiwa yang sehat, artinya bisa berpikir, tapi auratnya ini tidak tertutup. Nah, ini bermasalah ya. Nah, kembali lagi, illa idza kana ajizan an satiri yastur lahu. Nah, kecuali dia memiliki kekurangan dalam menutup aurat. Contohnya begini Pak Haji, ada sebuah kasus ya, seorang wanita kasus dalam keadaan berbaring di rumah sakit ya. Pada saat itu wanita itu ingin sholat, tetapi ya contoh simpelnya saja, di kamar tempat wanita itu dirawat itu nggak ada orang selain dirinya, satu. Yang kedua, ketika wanita itu ingin sholat, pakaian yang dikenakan ya simpelnya saja, misalnya berbentuk seperti daster ya. Karena pada hakikatnya kita ketahui nih, nanti kita akan diskusikan dalam mazhab Syafi'i aurat wanita itu seperti apa. Nah, ketika wanita itu sholat dengan menggunakan daster karena dalam keadaannya sakit, tidak bisa bangun dan memiliki kekurangan atau kelemahan untuk melengkapi pakaiannya tadi sehingga auratnya tertutup, bagaimana hukumnya? Nah, ini yang perlu didiskusikan ya. Bagaimana ketetapan sholatnya, apakah sah atau tidak? Nah, ini yang menjadi sebuah diskusi sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia orang sehat jiwa ya, tidak menutup satur aurat, tidak melakukan satur aurat, nah itu tidak perlu dibahas lagi. Karena satur aurat merupakan syarat daripada sholat ya, syarat daripada sholat. Maka tidak sahlah sholat jika syarat itu dilanggar. Wa yahtarifu hadal aurat binisbati lirrajuli wal mar'atil hurrah wal amah. Akan tetapi ulama memiliki perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat. Nah, ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim yang disebut Ikhtilaful Ummah, rahmatun fi ikhtilafil a'immah. Jadi beliau menulis bahwa perbedaan pendapat dari para a'immah, para ulama mazhab itu merupakan sebuah kenikmatan dan karunia, di mana di situ bisa dijelaskan dari berbagai aspek yang satu dengan yang lain menutupi. Baik, pada hakikatnya penentuan batas aurat
penentuan batas aurat itu memiliki argumentasi yang berbeda batasannya dari ulama mazhab. Ya, ini baik terjadi pada laki-laki, lirrojuli laki-laki, wal mar'atil hurrah atau wanita yang merdeka, bahasanya itu ya. Wanita yang merdeka, wal amatu atau wanita yang berstatus budak atau hamba sahaya. Wa haddul aurah lirrojuli wal amah wal hurrah munfasirun fil madzhab. Akan tetapi setidaknya musannif pengarang kitab sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa budak ya, budak wanita ya, pada saat itu budak wanita ini memiliki kesamaan bentuk dengan laki-laki, artinya batasannya memiliki kesamaan dengan laki-laki, akan tetapi beda dengan wanita merdeka. Wala budda min dawami satrul aurat ya. Maka ketika satrul aurat itu menjadi sebuah syarat dalam sholat, maka kita perlu untuk mendawamkan, untuk melanggengkan atau untuk menjaga satrul aurat ya. Menjaga aurat atau menutupi aurat alladzi huwa syartu fi sihhati shalah ya. Akan tetapi itu atau satrul aurat merupakan syarat sahnya salat. Jadi syarat sahnya salat. Ketika salat tanpa ada satrul aurat, maka salat tidak sah. Ya. Salat tidak ada satrul aurat atau satrul auratnya itu ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Sama seperti halnya tadi. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak satrul aurat, auratnya tidak, laki-laki misalnya, tapi dia sholat. Bagaimana sholatnya Ustadz? Enggak usah dibahas sholatnya, karena orang itu sudah memiliki atau sedang memiliki gangguan kejiwaan. Min ibtida'i dukhuli fiha ila faragh minha ala tafsir fil madzhab. Dimulai kapan satrul aurat itu dimulai ya, dimulai pada saat masuk dalam sholat atau ketika mengerjakan sholat ila faragh iya, sampai akhir sholatnya ya, sampai akhir sholatnya minha ala tafsir fil madzhab. Nanti ada sebuah diskusi bagaimana jika gitu. Contoh simpelnya laki-laki sholat dengan menggunakan sarung, tiba-tiba lagi sholat sarungnya melorot gitu, bahasa gitu ya. Nah ini sholatnya dilanjutin atau enggak, gimana ini permasalahannya? Nanti akan kita bahas. Al-aurah bi khilafis sirah wal amatu karrajul. Budak wanita itu seperti halnya laki-laki. Wa tazidu anhu an batniha kullaha wa zahriha Allah ya. Seperti halnya budak wanita itu memiliki batasan yang sama dengan laki-laki, tetapi ada apa? Ada yang lain, yaitu apa? Perutnya itu sama ya, perut depannya itu, dan juga bagian punggungnya merupakan aurat. Amma jambaha fatabah al-zahri wal batan. Akan tetapi sampingnya ya, dan itu menampakkan pada batan atau perut sama juga memiliki bagian daripada atau memiliki bagian daripada satu aurat. Ya. Wa haddul auratul mar'atul hurrah ya, dan batasan aurat bagi wanita yang merdeka. Ya. Bagi wanita yang merdeka. Ya. Wa huwa jami'u badaniha, semua badannya, hatta sya'raha nazil an udhnaiha, semua badan wanita atau jism wanita itu merupakan aurat sampai rambut yang mengenai kupingnya, rambut yang mengenai kupingnya. Nah, Pak Haji, kalau kita orang sosiolog atau kita memahami antropolog, kita melihat bahwa di sini dideskripsikan walau sampai rambutnya yang mengenai kuping. Artinya apa? Kalau kita pahami bahwa wanita pada saat itu, ya pada saat itu, mungkin saja, ini secara antropolog,
Mungkin saja pakai jilbabnya itu kupingnya kelihatan, sehingga diberikan penjelasan walaupun rambut itu keluar mengenai kuping atau mengenai telinga, maka itu disebut tidak menutupi aurat. Jadi rambut wanita yang merdeka keluar dan terkena kuping itu tidak tertutup auratnya. Nah, tapi kan kalau dari sisi perkembangannya bahwa itu tidak begitu terlihat. Jadi kita hanya melihat bahwa di Indonesia wanita itu rata-rata telinganya itu tertutup dengan jilbab ataupun mukena, sehingga kata-kata ini tidak relevan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi secara rekonstruksi hukum kita bisa melihat bahwa ketika ada kata-kata tersebut dalam kitab ini, maka bisa dipastikan secara antropolog, secara kebudayaan mungkin wanita hurrah, wanita yang merdeka pada saat itu juga memiliki fenomena fashion, ya, jilbabnya atau kepalanya yang menutupi kepalanya itu bisa saja mengeluarkan rambut, sehingga dimasukkan dalam penjelasan di sini, ya, hatta sya'rah, sampai rambutnya, an-nazil an udhunayya, sampai rambut wanita tersebut, walaupun rambut itu turun, ya, rambut yang turun itu terkena kupingnya. Kenapa ada batasan dan diskusi itu? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebuah hadis, kama qala Rasulullah, wal mar'atu aurat. Jadi mar'ah atau wanita itu secara keseluruhan adalah aurat, ya, kecuali telapak. ya. Wa yustahna min dzalika batinul kafain, kecuali telapak tangan, ya. Jadi wanita seluruhnya aurat kecuali, ya, adalah telapak tangan. Fa innahu laisa bil aurat, telapak tangan bukan daripada aurat. Nah, ini wanita juga memiliki masalah, Pak Haji. Ya, ada yang wanita yang tangan sininya ditutup, ya, menganggap itu bagian aurat. Ada wanita yang semuanya itu, ya, tidak dikatakan aurat. Itu kan diskusi, ya. Ya, itu kan diskusi. Nah, kalau saya melihat wanita ketika di Masjid Al-Azhar di Mesir, itu mereka tetap pakai sarung tangan, bahasa gitu, ya, pakai sarung tangan. Tapi di Indonesia ada dua bentuk tuh. Ada yang tangannya terlihat, punggung tangannya juga terlihat. Ada yang tangannya terlihat tapi menutupi punggung tangannya ini juga ada penutupnya. Ini nanti kita akan diskusikan kira-kira seperti apa yang pasnya, bukan tepat, yang pasnya. Dalam hal ini Musonif berpendapat bahwa wa yustathna min dzalika batnul kafain, telapak tangan itu dikecualikan, artinya bukan mengandung aurat. Oke, ada sebuah hadis Nabi bahwa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, wal mar'atu auratun, seluruh wanita, seluruh jasad atau tubuh wanita adalah aurat. Wa yustathna, kecuali, ya, batin kafain, kecuali telapak tangan. Fa innahu, sesungguhnya telapak tangan ini laisa bil aurat, ya, bi khilafi zahirihuma, ya. Tapi ada perbedaan antara zahirnya, ya, ada perbedaan. Nah, itu tadi yang kita lihat bahwa ada wanita yang pakai sarung tangan ketika sholat, atau yang ada menutupi ini saja, atau ada yang depannya terbuka, atau yang tidak tertutup sama sekali tangannya. Kadzalika yustasna dhahrul qadamain, ya. Dan itu juga dikecualikan dhahrul qadamain, ya, telapak kaki. Fa innahu laisa bil aurat. Nah, tapi ini jarang terjadi, ya. Di Indonesia ini jarang sekali terjadi. Oke. Nah, fa innahu laisa bil aurat, itu juga bukan aurat. Bi khilafi batinha fa innahu aurat. Nah, bagaimana dengan atasnya? Yaitu dengan aurat. Nah, itu. Nah, kita kembali lagi, ini sebatas pengenalan budaya saja, ya. Jadi kalau kita lihat istri kita atau anak perempuan kita ketika sholat, ya, ada yang tadi batasan semua badannya tertutup mukena kecuali wajah, ya, nanti kita akan diskusikan. Tetapi ketika masalah tangan, itu ada yang menggunakan sarung tangan, ya. Ada yang menggunakan menutup bagian atasnya saja, ya.
ada yang terbuka semuanya. Nah, telapak kaki juga itu. Nah, tetapi ke telapak kaki ini relatif lebih aman. Kenapa saya katakan lebih aman? Karena itu biasa tertutup dengan mukena. Nah, fenomenanya di negara-negara Arab, contohnya di Mesir saja, ketika saya pernah hidup di sana, ya, itu wanita tidak menggunakan mukena, ya, tidak menggunakan mukena, tetapi mereka menggunakan sarung kaki atau kaos kaki dan juga sarung tangan untuk sholat. Nah, pakaian mereka seperti halnya pakaian sehari-hari untuk sholat. Nah, ini juga nanti akan diskusikan bagaimana sebenarnya dalam kritik dalam mazhab Syafi'i terkait dengan bentuk tadi. Baik, kita sudah tahu ya bahwa secara umum wanita merdeka itu adalah aurat, ya, adalah aurat seluruh badannya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i suara wanita pun, ya, itu bagian daripada aurat. Tetapi ini ada pengecualian, yaitu telapak tangan dan juga kaki. Wasyafi'iyah faqalu, pendapat Imam Syafi'i atau pendapat kelompok Syafi'i, ya, mereka berkata hadul aurat minar rajuli wal amati, batasan aurat daripada laki-laki, ya, dan juga budak wanita, mabaina satru wa ruk, ya, antara pusar dengan dengkul, ya, bahasa dengkul, ya, bahasa dengan dengkul. Wasatru wa rukbah laisata min aurat. Akan tetapi Pak Haji, ya, pusar ini bukan aurat, ya, tapi di antara, bahasa gitu, di antara pusar dan juga dengkul, ya, itu aurat, tapi dengkul ini bukan aurat. Pusarnya juga bukan aurat. Wa innamal aurah ma bainahuma. Sesungguhnya aurat itu apa yang ada atau sesuatu yang ada di antara pusar dan tadi dengkul. Tapi dengkulnya bukan aurat, pusarnya bukan aurat, tapi di antara itu, ya. Jadi mohon maaf aja. Jadi ketika saya contohkan ini, misalnya pusar manusia laki-laki atau laki-laki, ya. Kalau di sini kepalanya dan ini pusarnya, contohnya, ya. Pusar ini bukan aurat, tetapi di bawah, di antara batas akhir pusar ke bawah, nah itu baru dikatakan aurat, ya. Batas akhir ke bawah itu dikatakan aurat. Wah, itu nggak benar itu, Ustaz. Nanti kita akan diskusikan lagi sebenarnya gimana. Ya. Dijelaskan lagi dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, lakin la budda min satri juz'in minha litahqiq min satril juz'il al-mujawir lahuma minal aurat. Dia, oke, dalam ketentuan hukum pusar ini bukan aurat, tetapi batasannya adalah di bawah atau sesuatu yang berada antara pusar dengan dengkul tadi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ini pun menjadi aurat. Kenapa? Karena ini bagian daripada batasan minimal yang berdekatan dengan aurat. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, mana batasan aurat? Di sini. Gitu ya. Jadi ada dalam pandangan Syafi'iyah bahwasanya kalau nanti ada yang berargumentasi, pusar itu bukan aurat. Benar enggak? Benar. Pusar itu bukan aurat. Tetapi di bawah pusar hingga dengkul, dan dengkul juga bukan aurat, itu baru aurat. Tetapi ada penekanan juga. Karena dia terkoneksi atau terhubung dengan batasan aurat, dan ini adalah titik awal untuk membahas bahwa ini adalah batasan aurat, maka dalam Syafi'iyah ini dikatakan aurat, sehingga batasannya di sini. Nah, kembali lagi, dengkul itu aurat enggak? Berarti jika, mohon maaf, ini dengkul kita, ini bagian atas, ini bagian bawah kaki, batasannya adalah dengkul. Yang pertama adalah batasannya di sini, karena dengkul atau lutut kita
itu bukan aurat, tetapi karena ini masuk daripada penekanan bahwa ini adalah batasan akhir aurat, maka seluruh komponen ini dikatakan aurat atau wajib ditutupi. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita dengar teman kita, enggak, pusar itu bukannya aurat, tapi di antara pusar itu, antara pusar dengan dengkul itu baru aurat. Betul, enggak salah. Tetapi karena dia adalah batasan awal, contohnya tadi ya, pusarnya tadi di sini ke bawah, ya, di sini ke bawah itu adalah batasan awal, maka dalam kalangan Syafi'i karena dia ketemu dan dia menjadi batasan, maka ditutupilah dari atas. Dari atas. Sehingga atas itu atau awal daripada pusar itu dikatakan aurat. Nah, berarti pusarnya itu menjadi aurat nggak? Aurat dalam mazhab Syafi'i. Maka kurang tepat kalau kita katakan bahwa pusar itu bukan bagian daripada aurat. Nah, contohnya Pak Haji, kalau kita misalnya pakai sarung di rumah lah misalnya. Kita tanpa mengenakan pakaian atas, atau atas kita nggak pakai baju atau kaos, sarung kita pakai itu turun di bawah pusar, maka secara hukum Imam Syafi'i itu sudah menampakkan aurat, bahasa gitu ya. Nah, ini yang sering nih Pak Haji, kita sering pakai celana pendek, ya, kita sering pakai celana pendek, ya, celana pendeknya itu mohon maaf di paha batasannya, di paha. Laki-laki ya pakai celana pendek itu di paha. Misalnya contoh orang yang olahraga atau lari segala macam. Nah, dalam argumentasi perspektifnya Syafi'i bahwa itu telah menampakkan aurat. Itu juga telah menampakkan aurat. Kenapa? Karena batasan aurat laki-laki itu dengkul, sedangkan itu posisi akhirnya adalah di tengah paha. Jadi kita jangan diskusikan aurat-aurat, padahal kita sebenarnya juga melanggar tadi bentuk-bentuk aurat dalam Islam. Nah, ini jadi mungkin perlu dijadikan perhatian ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa untuk ya, diwajibkan agar kita mendawamkan aurat ya di dalam terlebih lagi di dalam sholat, tetapi dalam kehidupan kita juga harus ada aurat. Jadi laki-laki juga ada auratnya Pak Haji. Yang tadi misalnya contoh pakai celana pendek itu potongan celananya atau akhir celananya itu masih di paha. Ya. Maka ketika kita pergi haji Pak Haji, mohon maaf, ketika kita pakai ihram ya, dahulu ketika saya pergi haji tahun 2002 itu saya berusaha memahami sebenarnya ketika kita pakai ihram kan seperti kita pakai sarung Pak ya. Ketika kita pakai ihram bawahnya itu seperti halnya kita pakai sarung. Tapi saya berusaha memahami bagaimana posisi yang pas ketika pakai ihram. Kalau saya ya bahasanya anak pondok ya, pakai sarung itu biasanya itu posisi lipetan ini Pak Haji itu di bawah pusar. Itu biasa. Kita pakai sarung, posisi lipetan bulatan ini pasti di bawah pusar. Nah, kalau saya mempraktekkan ada argumentasi ihram itu sama dengan seperti halnya kita pakai sarung. Nah, itu argumentasi menurut saya kurang tepat. Karena kenapa? Karena auratnya Syafi'i, mohon maaf, ini misalnya pusar saya di sini, sedangkan posisi gulungan kain saya itu jauh di bawah. Sehingga ada kulit di bawah pusar itu yang nampak pada ihram. Maka ketika saya menggunakan ihram, itu posisinya saya naikkan Pak Haji. Jadi seperti orang-orang yang pelawak dulu ya, kayak Jojon atau apa, jadi agak naik gitu bahasanya. Ya, itu untuk agar apa? Untuk ikhtiyat saya. Karena ketika saya menggunakan kain ihram seperti halnya anak pondok pesantren, itu pasti sudah kelihatan auratnya karena di bawah pusat gulungan kain itu. Ya. Walakin la budda min sarjuzul. Ya. Hadul aurat lil mar'ah minal mar'ah al hurrah. Nah, dalam kalangan Syafi'iyah, ini saya katakan dalam kalangan Syafi'iyah.
Ya, batasan aurat bagi wanita yang merdeka, ya, jami'u badannya, semua badannya, wa syahrihan nazil min uzanin. Sudah ya tadi. Ya. Oh sama. Ya. Seluruh badan wanita dan juga sampai rambut yang turun daripada kupingnya, ya. Wa yustasna min dzalika, nah ini dalam kalangan Syafi'iyah, dan dikecualikan yaitu wajah. Ya, Pak Haji, wajah wa kaffain, kedua telapak faqat zahiru ma wa batini. Dalam proses Syafi'i itu telapak tangan yang terlihat dan yang tidak terlihat, telapak tangan yang terlihat. Oke. Kalau ditanyakan dari mana batasan wanita wajahnya itu? Ya wajahnya itu adalah ya wajah yang terlihat seperti ini. Kalau di sini sudah bukan wajah, Pak Haji. Ya, di sini sudah bukan wajah, tetapi batas rambut akhir, ya bahasa Inggris. Batas rambut akhir itu yang dikatakan mulai daripada wajah. Mohon maaf, bagaimana jika ada orang yang rambutnya tidak ada? Ya, dikatakan batas, mohon maaf, misalnya rambutnya agak bolong di sini, berarti batas wajahnya di sini. Oh ya enggak, tetap batas wajah. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kita kembali bahwa wanita itu diperbolehkan untuk, ya, dalam Syafi'iyah, ya telapak tangan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tetapi di beberapa fenomena, kalau saya katakan fenomena, ya. Jadi wanita di Indonesia itu lebih safe, lebih aman, Pak Haji. Karena kenapa? Karena mereka menggunakan mukena, di mana mukena itu hanya orang Asia Timur saja, ya, atau orang Indonesia, Malaysia dan sebagainya menggunakan itu. Dan itu lebih safe karena kenapa? Karena tangannya itu berada di dalam mukena. Jadi tidak terlihat, pasti tidak bagus atau tidak, malah lebih bagus untuk menutup semuanya. Ya. Kecuali wajah, ya. Kecuali wajah dalam Syafi'i. Nah ini. Nah itu adalah wajah. Nah bagaimana jika wanita itu menggunakan contohnya Pak Haji ya tadi ya, wanita pernah melihat wanita gypsy ya, Rusia Timur sana, yang kalau pakai kerudung itu kupingnya terlihat, lehernya terlihat, ini seperti itu ya. Apakah itu menutupi aurat atau tidak? Atau mohon maaf, misalnya seperti halnya wanita Indonesia yang di zaman mungkin yang lahir di tahun 60-50, atau kalau saya orang Betawi bilang yang pakai kerudung ya, jadi bukan pakai jilbab. Nah, apakah itu menutupi aurat atau tidak? Atau kerudung itu apakah boleh digunakan untuk sholat atau tidak? Nah, pemahaman saya bahwa walaupun wanita Indonesia pada saat itu menggunakan kerudung, tetapi untuk sholat seperti halnya beda. Kenapa bisa dikatakan beda? Karena mereka menggunakan menggunakan pemahaman bahwa dalam sholat yang boleh terlihat hanya wajah, dan leher itu bagian daripada aurat. Leher bagian daripada aurat dan kuping. Nah kalau kita lihat ya, menutupi aurat seperti apa? Nah seperti itu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i ya Pak Haji. Dalam mazhab Syafi'i. Nah kalau masyarakat Arab, ya contohnya di Mesir, itu relatif lebih tidak aman. Kenapa? Karena mereka sholat, ya, yang sepengetahuan saya, ya, mereka sholat menggunakan pakaian yang biasa, artinya nggak pakai mukena. Nah makanya mereka membutuhkan sarung tangan tadi untuk menutupi, dan sarung kaki untuk menutupi kaki. Ya. Jadi sering tuh Pak Haji kalau misalnya di Masjid Azhar ya, sebelah kampus itu kalau ada wanita, ya wanita orang Arab ya, datang itu mereka nggak pakai mukena lagi, jadi wudhu langsung pakai sarung tangan, sarung kaki, sholat, masa gitu ya. Jadi pakaiannya seperti halnya pakaian yang biasa digunakan sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya Al-Hanabilah, ya, kelompok Imam Hambali berkata fi hadil aurat, dalam had aurat, dalam batasan aurat, kama qala Syafi'iyah. Hambali setuju dengan argumentasi kalangan argumentasi kalangan Asy-Syafi'iyah, illa annahum, kecuali mereka kalangan Hanabilah,
ya. Istathnau fil minal hurra wajah faqat. Ya. Wa ma'adaha minha fahuwa aurah. Oke. Hambali menyetujui argumentasi kalangan Asy-Syafi'iyah atau orang-orang Syafi'i bahwa wanita seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi ya, Hambali lebih menekankan bahwa yang dikatakan aurat, batasan aurat bagi wanita merdeka, saya ulangi, batasan aurat bagi wanita merdeka ya, yaitu hanya wajah saja. Berarti dalam mazhab Hambali itu tangan wanita nggak boleh terlihat. Artinya terlihat nampak seperti ini. Ya, jadi kalau ada wanita yang sholatnya seperti ini, mohon maaf seperti baju saya misalnya seperti ini, takbir Allahu Akbar, dalam mazhab Hambali wanita itu mengeluarkan aurat, maka syarat sahnya sholat batal. Ya, contohnya gitu aja. Jadi kalau wanita takbir seperti baju saya itu sudah mengeluarkan aurat. Nah, tapi kalau dalam kalangan Asy-Syafi'iyah wanita seperti ini masih boleh dikatakan itu tidak aurat. Oke. Kecuali batasan lain yang dilanggar. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak Haji dari Syafi'i dan Hambali. Berapa menit lagi, Ustaz? 1 menit. 1 menit udah habis. Waduh. Sudah masuk ya? Baik. Baik, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan kita tutup saja. Ya. Tadi Pak Haji yang perlu kita garis bawahi bahwa satrul aurat itu menjadi syarat sahnya sholat. Tetapi satrul aurat itu bukan hanya dalam sholat, tetapi keseharian kita juga satrul aurat. Terkadang kita selalu memperhatikan wanita untuk satrul aurat, tetapi terkadang kita sendiri justru mengumbar aurat tadi. Contohnya menggunakan celana pendek yang itu batasannya masih dalam kategori aurat. Baik, Pak Haji, insya Allah nanti minggu depan kita akan diskusikan lagi terkait dengan Malikiyah dan Hanafi terkait dengan aurat ini. Tapi marilah sebelum kita tutup kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dunia akhirat, amin. Al-hadiniya wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.